Coba bayangin, Anda tinggal di pusat produksi minyak sawit dunia, tapi Anda malah nggak bisa beli minyak goreng. Nah, ini adalah paradoks nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di Indonesia. Dan cerita ini, menurut sumber yang kita dalami, ternyata membuka tabir sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah nubuat skala global. Gimana caranya kelangkaan aneh di desa bisa nyambung ke jaringan oligarki, cetak biru global, dan bahkan nubuat kuno? Nah, untuk membongkar semua itu, kita akan telusuri 5 bagian ini. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sini. Kenalan dulu, ini Ibu Rianawati dari Kalimantan Tengah, Indonesia. Beliau ini tinggal di jantungnya industri minyak sawit. Tapi, apa yang beliau alami sehari-hari itu, wah benar-benar nggak masuk akal. Bayangin, di sekelilingnya itu lautan kebun sawit, tapi keluarganya malah harus berhenti menggoreng makanan. Ini bukan cuma ironi ya, ini tuh cerminan dari sistem yang udah rusak parah. Sumber dayanya melimpah ruah, tapi ya itu, nggak pernah sampai ke tangan rakyatnya. Gimana ceritanya ini bisa kejadian di negara produsen sawit nomor 1 di dunia? Aneh banget kan? Nah, sumber-sumber yang kita analisis menunjukkan jawaban yang jauh lebih kelam daripada sekedar masalah pasokan dan permintaan biasa. Kalau kita lihat sekilas, ya angka-angka ini menunjukkan kalau produksi buat dalam negeri harusnya lebih dari cukup. Aman lah. Tapi, film dokumenter Watchdog mengungkap kalau di balik angka-angka ini ada kejahatan yang disembunyikan. Jadi, ternyata minyak goreng yang harusnya ada di dapur Ibu Rianawati itu diselundupkan ke luar negeri. Laporan resmi bahkan menyebut ada mafia yang isinya pejabat pemerintah dan bos-bos perusahaan. Mereka meraup untung gede, sementara rakyatnya sengsara. Tapi, tunggu dulu. Sumber-sumber yang kita periksa bilang, ini bukan cuma soal beberapa oknum nakal aja. Ini soal arsitektur kekuasaannya, struktur yang membolehkan kejahatan kayak gini terjadi terus-menerus. Dan sistem ini punya nama, oligarki. Jadi oligarki itu apaan sih? Gampangnya gini, ini adalah sistem pemerintahan yang dipegang sama segelintir orang yang super-duper berkuasa. Dan mereka pakai kekuasaan itu, ya bukan buat rakyat, tapi buat memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Film dokumenter ini melacak akarnya sampai ke era Soeharto, di mana elit politik, militer, sama bisnis itu jadi satu. Coba deh bayangin, orang yang bikin aturan, dia juga yang punya perusahaan yang diuntungkan sama aturan itu. Nah, inilah yang disebut oleh salah satu sumber sebagai korupsi pembajakan negara. Dan ini puncaknya nih. Ada undang-undang yang disahkan yang intinya memutihkan kejahatan-kejahatan masa lalu. 3 juta hektar kebun sawit ilegal di hutan lindung tiba-tiba jadi legal. Ini tuh kayak perampok bank, udah merampok, terus nggak cuma dimaafin, tapi dia boleh simpan uangnya bahkan dikasih pinjaman lagi sama bank yang dia rampok. Gila kan? Pola kayak gini, di mana kekuasaan politik dan korporat menyatu, mungkin kedengarannya familiar ya di banyak negara. Nah, beberapa sumber kita berpendapat kalau ini tuh bukan kebetulan. Mereka melihat sistem di Indonesia ini bukan fenomena lokal, tapi cerminan dari sebuah cetak biru yang lebih besar, cetak biru global. Menurut pandangan ini, banyak kebijakan pemerintah itu sebenarnya cuma menjalankan agenda yang sudah dirancang sama badan-badan global, kayak PBB. Idenya itu, para pemimpin nasional, ya kayak boneka aja. Mereka cuma memainkan skenario yang sudah ditulis sama orang lain. Nah, coba lihat kontrasnya di sini. Di satu sisi, ada tujuan mulia dari PBB kayak pendidikan berkualitas. Tapi di sisi lain, ada interpretasi kritis yang melihatnya sebagai indoktrinasi. Bagi para kritikus ini, setiap tujuan publik yang kelihatannya baik sebenarnya menyembunyikan niat tersembunyi untuk kontrol total. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dalam dan mungkin paling kontroversial dari semua materi sumber kita. Menurut mereka, sistem kontrol ini bukan cuma soal politik atau ekonomi. Ini adalah penggenapan nubuat, sebuah penjelasan akhir zaman untuk dunia modern kita. Cendekiawan Islam Imran Hussein menjelaskan apa yang dia lihat sebagai rencana 3 tahap untuk dominasi dunia. Dia bilang, kita sudah melewati era dominasi Inggris dan Amerika. Nah sekarang, menurutnya, kita sedang memasuki fase terakhir yang paling singkat, Pax Judaica, yang ditandai dengan kemunculan uang elektronik. Bagi penulis ini, sejarah itu bukan rangkaian kejadian acak. Momen-momen penting, kayak kesepakatan tahun 1974 yang bikin dolar AS jadi mata uang minyak dunia, itu dilihat sebagai langkah-langkah yang memang sudah diramalkan, sebagai penggenapan langsung dari nubuat akhir zaman. Kalau kita dihadapkan sama gambaran rencana global yang segede ini, pertanyaan yang muncul pasti memangnya perlawanan itu mungkin. Dan kalau mungkin, kenapa sumber-sumber ini bilang kalau banyak banget upaya perlawanan yang ujung-ujungnya gagal?
Nah, disinilah argumennya jadi sangat dalam. Sumber-sumber ini bilang perbudakan yang sesungguhnya itu bukan rantai di badan, tapi rantai di pikiran. Kuncinya adalah membuat orang lupa kalau ada realitas yang lebih tinggi dari sistem materi di sekitar mereka. Matikan jiwamu untuk merekayasa pikiranmu. Dengan kata lain, ketika manusia melupakan Tuhannya, mereka jadi jauh lebih gampang untuk dikendalikan. Untuk menggambarkan ini digunakan analogi dari Malcolm X tentang budak rumah dan budak ladang. Budak rumah itu saking merasa jadi bagian dari sistem penindasan, dia malah membela tuannya. Sebaliknya, budak ladang benci banget sama sistem itu dan ingin menghancurkannya. Nah, sumber-sumber ini bilang, masyarakat modern itu sengaja mendorong mentalitas budak rumah dan mengecap jelek siapapun yang menunjukkan semangat perlawanan budak ladang. Jadi menurut perspektif ini, jalan keluar dari penindasan itu bukan cuma perlawanan politik atau ekonomi semata. Bukan. Perlawanan sejati itu mulainya dari dalam, dari hati. Ini adalah sebuah tindakan spiritual untuk menolak nilai-nilai sistem dan kembali kepada iman. Inilah jenis perlawanan yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan duniawi manapun karena akarnya bukan di dunia ini, melainkan pada keyakinan kepada Allah. Kita memulai perjalanan ini dari dapur Ibu Rianawati di Kalimantan dan berakhir di Nubuat Akhir Zaman. Perjalanan ini, berdasarkan sumber-sumber yang kita kaji, menunjukkan kalau sistem penindasan yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, akarnya mungkin ada di pertempuran yang tak terlihat. Ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting. Dalam hidup kita masing-masing, bagaimana cara kita bisa membedakan mana sistem yang melayani kita dan mana sistem yang diam-diam memperbudak kita? Dan pada akhirnya, apa sih artinya menjadi benar-benar bebas?